Halo Aquarius, ketemu lagi dengan saya Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Aquarius. Tangismu pecah saat kabar mengejutkan ini sampai di telingamu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada The High Priestess, ada Six of Swords, ada Knight of Wands, ada Queen of Cup, dan di sini juga ada The World. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada The High Priestess. Saya mulai di sini, kayaknya untuk sebagian kamu sudah lebih saat ini bisa menerima ya. Sudah lebih bisa menerima kenyataan tentang apapun. Tentang, ya mungkin di sini ada perpisahan, ada perceraian, ada perselingkuhan. Artinya di sini kamu sudah lebih berserah kepada Tuhan tentang apapun. Kayaknya kamu sudah lebih ingin melepaskan ya, ingin melepaskan sesuatu hal yang kayaknya sudah tidak bisa kamu pertahankan. Karena semakin kamu pertahankan, ini akan semakin membuat kamu tersiksa. Saya melihat ya memang sebelumnya ada sesuatu hal yang kamu dengar ya, ada kabar tentang seseorang yang kamu sayangi, yang kamu cintai, justru tega nyakitin perasaan kamu, yang bikin kamu menangis, yang bikin kamu kecewa, yang bikin kamu nggak nyangka dan nggak menduga. Tetapi kamu sudah di titik dimana kamu sudah lebih berserah ya, udah kayak ingin melepaskan, kayak apa ya, kayak udah batas kesabaran itu sudah selesai, oke? Udah. Karena bukan berarti kamu nggak kasih maaf atau nggak kasih kesempatan. Kayaknya udah sering ya, udah kasih kesempatan, udah kasih maaf, tetapi itu terjadi dan terulang lagi. Lama-lama kamu capek, lama-lama kamu lelah, dan ini kamu berada di titik dimana kamu sudah berpasrah dan berserah kepada Tuhan. Melepaskan, oke? Kamu yakin dengan melepaskan, ternyata perasaan kamu itu lebih tenang dan lebih damai dibanding kamu harus mempertahankan sesuatu hal yang terkesan dipaksakan. Akhirnya sama-sama nyakitin. Dia tersakiti, kamu juga akan tersakiti nantinya. Oke? Artinya saya merasakan di sini ada sebagian kamu yang mengalami peristiwa yang menyakitkan. Entah itu ternyata selama ini kamu diduakan, atau selama ini dia berbohong kalau udah punya pasangan yang sah ternyata, atau udah nikah lagi tanpa kamu ketahui. Jadi ada yang
ngasih kabar atau tapi tidak hanya ngasih kabar ya, tapi di sini kamu juga buktikan kebenarannya. Oke. Kamu juga sebenarnya punya firasat atau punya feeling. Karena biasanya sesuatu hal yang nyakitin, sesuatu hal yang kayak ada yang ditutup-tutupin itu kayak ada feelingnya ke kamu, ada firasatnya, ada intuisinya di sini. Dan kayaknya ini sudah kamu berada di titik terendah tentang kayak udah kesabaran itu udah habis ya, udah selesai. Ya. Ada Six of Swords dan ini juga menegaskan kamu pergi meninggalkan sesuatu hal yang menyakitkan kamu. Kamu ini lebih kepada bagaimana cara kamu untuk lebih menghargai diri kamu sendiri ya, untuk lebih mencintai diri kamu sendiri dengan tidak membiarkan ada lagi yang nyakitin kamu, termasuk itu pasangan kamu sendiri. Saat ini kamu berusaha untuk lebih mementingkan diri kamu sendiri. Oke, ya mungkin di sini kamu pengen benar-benar pergi ya, ninggalin hal itu. Tapi apapun, ada juga yang mungkin kamu, untuk sebagian kamu yang masih bertahan, apapun itu artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Apapun yang kamu pilih artinya itu adalah yang terbaik, karena kamu tahu ya batas kekuatan kamu sampai di mana, apa yang bikin kamu bahagia, apa yang tidak. Jadi pastinya kamu sudah lebih bijak dalam mengambil setiap keputusan. Apapun itu, entah itu bertahan atau melepaskan, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Oke, itu yang saya lihat di sini tentang sesuatu hal yang nyakitin ya, yang kayaknya kamu mungkin mau jeda dulu, mau break dulu, mau istirahat dulu, mau pengen lebih fokus terhadap diri sendiri dulu, untuk nenangin diri sendiri dulu. Ada juga ya yang mungkin ingin sama-sama introspeksi, evaluasi diri dulu, lebih merenung agar lebih bisa sama-sama menghargai. Karena di sini intinya itu tidak bisa menjaga komitmen ya, tidak bisa menjaga komitmen artinya. Ada Knight of Wands di sini, dan saya melihat hal mustahil, keajaiban itu bisa saja datang ya. Ya mungkin ada yang akan menyelamatkan kehidupan kamu di tengah kesendirian kamu, ya mungkin menjadi orang tua tunggal yang harus survive, harus menafkahi, harus kerja keras, harus mandiri. Tentunya hidup kamu akan berubah drastis ya di saat ada perpisahan, di saat ada perceraian. Tentunya kamu juga harus banting setir untuk kerja lagi, untuk berpenghasilan, untuk produktif lagi untuk diri kamu sendiri dan untuk orang-orang yang kamu sayangi ya. Tapi saya juga merasakan di sini ini bisa saja akan ada seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu yang akan memberikan kamu semangat yang baru, yang berikan hal-hal positif, yang bikin kamu itu mampu untuk tidak insecure lagi, oke, untuk lebih percaya diri, untuk lebih bisa mengeluarkan, lebih pede, mengeluarkan potensi yang ada dalam diri kamu. Ada, ini sesuatu, ini tentang harapan ya. Knight of Wands ini tentang sebuah harapan, tentang sebuah mimpi yang pada akhirnya akan jadi sebuah kenyataan. Tentang kehadiran seseorang bisa, atau tentang diri kamu sendiri juga bisa. Intinya di sini akan ada perubahan ke arah yang lebih positif dalam kehidupan kamu. Jadi nggak akan lama-lama kamu dalam kesedihan, nggak akan lama-lama kamu dalam keterpurukan. Kamu akan nantinya akan lebih bisa merasakan ketenangan, kedamaian dalam jiwa kamu. Oke, yakin Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kamu, dan waktu yang tepat untuk kamu bisa memulai sesuatu hal yang baru. Ada Queen of Cups di sini. Saya merasakan ini tentang bagaimana cara kamu untuk menjaga sesuatu hal, melindungi diri kamu. Karena memang nggak mudah juga ya untuk kamu buka hati, nggak mudah juga untuk kamu memulai lagi, karena ada trauma, ada takut, ada khawatir, takut semua bakalan terulang lagi, takut semua bakalan nyakitin kamu lagi. Karena mungkin bisa saja ya ada sebagian kamu yang tidak hanya sekali disakiti, tetapi ada yang beberapa kali, salah lagi, ada. Tetapi saya melihat di sini nanti kamu akan mampu untuk mengendalikan ketakutan itu. Oke, ya boleh takut, boleh
cemas, boleh khawatir, tapi sewajarnya ya. Jangan sampai itu menghambat langkah kamu, jangan sampai membuat kamu tidak berani ngapa-ngapain ya. Kendalikan ketakutan itu, jangan kebalik ya, jangan takut yang mengendalikan kamu, karena justru itu bikin kamu akan stuck di situ-situ aja. Jadi jadikan semua itu hanya bentuk bagaimana cara kamu lebih waspada, lebih hati-hati, lebih nggak mau salah lagi dalam melangkah. Oke ya, dalam hidup akan selalu ada aja ya. Di sini ada the world, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang mungkin ninggalin kamu, tetapi di sini akan ada yang datang untuk kamu. Ada yang mungkin nyakitin kamu, tapi akan ada yang bahagiain kamu juga di sini. Itulah roda kehidupan. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik terhadap apapun yang terjadi, entah itu ditinggalin, entah itu ada yang merampas kebahagiaan kamu, atau ada yang pasangan ninggalin kamu demi orang lain yang dia anggap lebih baik dari kamu. Macam-macam ya bentuk bagaimana sebuah pengkhianatan itu terjadi, itu macam-macam. Tapi di sini kamu berusaha untuk lebih ya mengerti dan memahami bahwa hidup terkadang memang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang terpenting kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu, tahu harus bersikap seperti apa di saat kejadian-kejadian itu menimpa kehidupan kamu. Dan apa ya, perubahan itu akan ada. Ya, mungkin sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat, ya memang kamu akan dipertemukan dengan orang yang salah. Karena dari situ kamu akan lebih selektif, lebih sensitif, lebih peka, lebih tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan. Sosok seperti apa yang benar-benar kamu butuhkan. Oke, jadi jangan berpikir gagal bercerai itu adalah akhir dari segalanya, enggak, tetapi itu bisa saja sesuatu hal yang akan dimulai. Oke, hubungan yang akan dimulai, atau pekerjaan yang baru, atau usaha yang baru, artinya perubahan yang besar yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Oke, jadi nggak akan selamanya kamu dalam kesedihan. Saya yakin kamu mampu untuk melewati semua ini, meski awalnya kamu merasa nggak sanggup, merasa nggak mampu, tetapi ternyata setelah dijalani semua bisa kamu lewati. Oke, kita lanjut. Di sini ada slow but steady, ada realm of soul, ada discernment, ada joy, dan di sini juga ada emotional release. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini ya mungkin di sini kamu juga nggak memaksakannya juga ya, nggak terlalu mentargetkan juga, tetapi ya pelan-pelan untuk bisa berdamai dengan masa lalu, pelan-pelan untuk memaafkan, pelan-pelan untuk maafin orang yang pernah nyakitin kamu, maafin keadaan, maafin diri sendiri ya. Jadi nggak perlu terburu-buru, jadi nikmati aja prosesnya, pelan-pelan aja, karena nggak bisa dipaksakan juga. Jadi belajar untuk berdamai, belajar untuk mengikhlaskan dan merelakan, karena pastinya itu akan membuat kamu jauh lebih tenang dan lebih damai lagi. Jadi nggak usah terlalu mentargetkan sesuatu juga ya, untuk tahun ini kayaknya harus punya hubungan baru nih. Nggak perlu, tapi jalani hidup. Oke, ikuti alur kehidupan, tetap melakukan yang terbaik, dan yakin yang terbaik itu juga akan kamu dapatkan. Artinya tidak menutup diri ya, tidak menutup diri, terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik. Artinya di sini saya juga melihat tentang masa lalu ya, kayaknya kamu sudah lebih, kalau udah ngingat masa lalu, kamu udah lebih tersenyum. Artinya ya kamu udah berdamai, artinya kamu udah baik-baik aja. Karena kalau beda ya, kalau kamu masih ingat masa lalu tapi masih takut, udah nggak mau ingat-ingat, artinya kamu masih belum berdamai dengan semua itu. Artinya kamu masih takut ingat-ingat, artinya masih belum berdamai. Tapi di saat kamu sudah lebih memaafkan, ya kamu udah lebih tersenyum, udah lebih tertawa. Yang berlalu biarlah berlalu, tapi untuk kedepannya lebih fokus untuk masa depan. Oke, karena di sini saya melihat kamu nggak akan sendirian lagi ya.
Kamu akan entah itu menemukan pasangan, teman, atau sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kamu. Artinya akan ada sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi jangan nyalah-nyalahin ya tentang apapun yang pernah terjadi, karena mungkin di sini ada penyesalan dalam diri kamu karena melakukan kesalahan ya, pernah milih yang salah, pernah memilih karena lihat penampilan dari luarnya saja, atau berdasarkan ambisi atau nafsu, atau hanya keinginan sesaat yang pada akhirnya itu melukai atau mengecewakan. Artinya itu salah. Kamu salah dalam memilih dan akhirnya kamu menyesal. Jadi di sini kamu sudah lebih berdamai dengan semua itu, nggak mau nyalahin diri, nggak mau lama-lama dalam penyesalan, karena pastinya itu akan menghambat aliran cinta kamu juga, akan menghambat langkah kamu, pertumbuhan di jiwa kamu juga. Artinya di sini saya melihat kamu sudah lebih enjoy, lebih bahagia, lebih bisa memahami tentang pernah kehilangan atau pernah ada perpisahan apapun, atau memahami tentang kesalahan yang pernah kamu lakukan itu adalah sebuah kesempatan untuk kamu belajar lagi. Jadi kamu sudah lebih memahami arti kehidupan untuk tidak mau lagi menyesali tentang apa yang udah terjadi. Jadi udah lepasin pikiran-pikiran negatif ya. Tetap berpikir positif dan berprasangka baik terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan, entah itu gagalnya udah berulang kali, entah itu tentang sebuah kebohongan, pengkhianatan. Yakin semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan ya. Kenapa ini terjadi? Karena pastinya ada alasan. Kenapa kamu dipertemukan dengan orang yang salah? Karena pastinya kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Jadi jangan berpikir kenapa ya selalu salah dalam memilih. Artinya di sini kamu berusaha untuk lebih mengintrospeksi diri, untuk lebih merenung, untuk evaluasi agar tidak salah lagi dalam setiap langkah yang akan kamu ambil. Dan itu pastinya itulah bentuk bagaimana cara kamu melindungi diri kamu, agar hal-hal yang dulunya terjadi dalam kehidupan kamu itu tidak terulang lagi, tidak salah dalam memilih pasangan. Apapun ya yang sedang kamu jalani, tentunya kamu berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya situasinya, apapun kondisinya, apapun yang sedang terjadi. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menerima kenyataan apapun, tidak lari dari apapun, dengan keyakinan semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.